Hadirin yang berbahagia, untuk menambah keberkahan Dies Natalis kali ini, kita akan bersama-sama menyimak tausiah dari Habib Naufal Al-Muthohar. Kami silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyah ridha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatillah mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa aslafuna wa isuna rijaluna. Allahumma niyatina fi niyatihim wa amalna fi amalihim wa lakana fi alaqihim wa ulumana fi ulumihim wa lahadiniyah wa kullu niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma habibni ila habibika sayyidina Muhammad. Allahumma habibni ila habibika sayyidina Muhammad. Allahumma habibni ila habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin yang kami hormati, Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang, Bapak Profesor Fathur Rahman, Wakil Rektor, Majelis Profesor, Dekan, Wakil Dekan, segenap sivitas akademika UNES, para dosen, para mahasiswa, mahasiswi, baik yang hadir di dalam luring ataupun daring, dan segenap hadirin muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, rahimakumullah. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan barokahnya guru-guru kita semua bisa hadir di dalam rangka pembukaan Disnatalis ke-57 Universitas Negeri Semarang dengan tema UNES Cerdas untuk Indonesia Emas. Kula tadi dibilangi sama Bapak Rektor untuk membahas tentang kecerdasan. Lah, kecerdasan niku tidak bisa berdiri sendiri. Orang niku cerdas hanya berpijak kepada kecerdasan tidak bisa. Sebab ilmu niku terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmu yang dihasilkan oleh hati. Dan yang kedua ada ilmu yang dihasilkan oleh panca indera. Ilmu yang dihasilkan oleh panca indera akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Saya contohkan, 20 tahun yang lalu kita niki hanya mengenal SMS. Kemudian berkembang menjadi BlackBerry, BBM. Dan sekarang niki kita mengenal yang adanya WhatsApp. Niku ilmu yang dihasilkan oleh panca indera. Sedangkan ilmu yang dihasilkan oleh hati atau kolbu niku dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai masanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama, yaitu ilmu tentang keimanan, ilmu tentang kemakrifatan,
ilmu yang bisa untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal segala ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang berpijak dengan cerdas saja tidak bisa. Maka saya sempat tadi berpikir bagaimana kalau temanya niku tidak hanya cerdas tapi juga harus benar. Benar dan cerdas. Sebab kenapa? Benar dan cerdas niku adalah sifatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi niku dikasih sifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama niku adalah sifat sidik atau benar. Sedangkan yang kedua niki adalah sifat fatonah atau cerdas. Meskipun Kanjeng Nabi diberi 4 sifat oleh baginda oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini saya terangkan tentang kebenaran dan kecerdasan. Begitu pula sebaliknya, kita hanya berpijak dengan kebenaran saja tidak bisa. Saya contohkan, orang berpijak dengan kebenaran tanpa diimbangi dengan kecerdasan. Ada seseorang niki, maaf, mabuk di tengah jalan. Kemudian ada orang yang akan menasehati. Kemudian orang tersebut langsung datang kepada orang yang mabuk tersebut, langsung dinasehati. Mas, mabuk niku dilarang oleh Allah Ta'ala. Mabuk niku amal selama 40 hari tidak bakal dicatat oleh Allah Ta'ala. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Niki mencontohkan orang niki benar tapi tidak cerdas. Sebab apa? Ketika orang niku di dalam keadaan mabuk dinasehati, maka nasihat tersebut seperti menguap begitu saja. Maka orang yang benar dan cerdas akan menunggu orang tersebut sampai sadar dari mabuknya. Setelah sadar dari mabuknya baru dibilangi atau dinasehati bahwasanya mabuk niku tidak baik. Sebab kenapa? Benar dan cerdas niki adalah sesuatu yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang niki harus berpijak kepada kebenaran dan juga dengan cerdas. Cerdas di dalam berucap, cerdas di dalam bersikap, cerdas di dalam segalanya. Insya Allah kalau orang niki benar dan cerdas di dalam segalanya, maka urusan-urusan niki menjadi lebih mudah, menjadi damai. Diibaratakan seperti orang niki kalau ada masalah niki seperti mengambil ikan tanpa membuat butek atau keruh airnya. Sekarang niki banyak sekali orang hanya berpijak dengan kebenaran saja, tanpa diimbangi dengan kecerdasan. Akhirnya yang terjadi apa? Bukan malah baik, tapi malah tambah ruwet. Saya contohkan, orang di dalam menasehati saja niku harus pakai akhlak. Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i niku pernah berkata, seandainya ada orang yang menasehatiku di depan orang banyak, sesungguhnya dia bukan menasehatiku tetapi dia menghinaku. Tetapi seandainya ada orang yang menasehatiku hanya 4 mata, hanya berdua 4 mata, sesungguhnya itulah nasihat yang keluar dari hati yang ikhlas. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Jadi sekali lagi kita harus berpijak kepada kebenaran dan kecerdasan. Orang untuk mendapatkan benar dan cerdas, dasarnya niku harus dengan ilmu. Sebab ilmu nikilah yang akan menuntun manusia untuk napa? Menerangi di dalam kehidupannya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Itu sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang niki mau berhasil di dalam urusan dunia, pakailah ilmu. Kalau orang mau berhasil di dalam urusan akhirat, pakailah ilmu. Dan kalau orang mau berhasil di dalam urusan keduanya, gunakanlah ilmu. Sebab ilmu nikilah yang akan menuntun manusia ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikilah. Jadi kembali lagi kepada pembahasan yang awal,
bahwasanya ada ilmu yang dihasilkan oleh kolbu. Ilmu yang dihasilkan oleh kolbu niki sangat-sangat penting untuk mengkontrol ilmu-ilmu yang ada di dalam panca indera. Sebab apa? Kalau hatinya orang niku sudah baik, hatinya orang niku sudah suci, hatinya orang itu sudah jernih, maka cara berpikirnya juga menjadi jernih. Tetapi sebaliknya, kalau hati niki kotor, hati niki penuh dengan kebencian, iri dan sebagainya. Saya contohkan, sifat iri niku keluar dari hati yang kotor. Dan iri niku biasanya di dalam profesi yang sama. Tidak mungkin iri dengan profesi yang lain. Maaf. Karyawan irinya juga dengan antar sesama karyawan. Pedagang irinya juga dengan antar pedagang. Orang yang dianggap ulama seperti saya, itu irinya juga dengan orang yang dianggap ulama. Maaf, dosen irinya juga dengan antar sesama dosen. Maka sifat niki kalau tidak diatasi akan menjadikan keburukan di dalam segalanya. Akhirnya lisannya memfitnah, akhirnya lisannya menghibah, akhirnya lisannya menjelek-jelekan. Kemudian apa? Kalau sudah niku terjadi, maka kemudian akan terjadi huru-hara, kerusuhan dan sebagainya bermula dari sifat iri. Maka dari itulah sebagaimana iblis. Iblis niku bukan karena miskin ilmu sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis niku bukan orang bodoh. Iblis niku orang yang alim. Iblis niku kenal dengan Allah taala. Tetapi iblis niku tidak memiliki akhlak dan iri kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Merasa dirinya lebih hebat daripada Nabiullah Adam alaihissalam, akhirnya apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niki ilmu titen. Orang-orang yang sudah mendapatkan gelar akademik yang tinggi, niku penyakitnya apa? Biasanya nih, tapi tidak semua. Insya Allah di sini baik semua ya. Insya Allah saya doakan di sini baik semua. Dia niku sering meremehkan sesuatu atau seseorang yang berada di level bawahnya. Padahal itu adalah penyakit-penyakit hati yang keluar dari hati yang kotor. Maka dari itulah kalau kita niki memperkuat iman kita niki memperkuat iman kita, insya Allah akal pikiran kita niki akan menjadi cerdas. Jadi cerdas niku keluar dari hati yang bersih. Tanpa hati yang bersih, maaf, pikiran manusia tidak bisa cerdas. Meskipun gelarnya S1, S2, S3 sampai Samsung S7. Tidak bakal bisa cerdas karena apa? Keluar dari hati yang buruk. Meskipun anggapan manusia niki dia orang yang pintar, tetapi kalau dia tidak bisa memanage hatinya, bahwasanya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala nikilah yang akan menuntun akal manusia untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya cuplikan dari kitab Imam Al-Ghazali. Beliau menjelaskan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala niku menciptakan akal. Ketika Allah Subhanahu wa taala niku menciptakan akal, akal niki ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa engkau? Maka akal niki tidak bisa menjawab. Ditanya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man ana wa man anta?" Akal niki tidak bisa menjawab lagi. Sampai kemudian akal niki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah wa inayah. Maka kemudian ditanya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man ana wa man anta?" Kemudian akal niku baru bisa menjawab, "Anta rabbun wa ana abdun." Engkau adalah Rabb dan kami niki adalah hamba. Jadi maksudnya apa? Akal niki harus dikontrol oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammarati bisu illa ma rahima rabbi.
Sesungguhnya nafsu niku selalu mengajak manusia kepada jalan keburukan, kecuali nafsu yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, nafsu yang diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah cara kita niki untuk menghidupkan ilmu-ilmu batin, ilmu-ilmu kalbu, yaitu dengan apa? Memperbanyak kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam niku menjelaskan, kadar bobot keimanan seseorang bergantung dengan kadar bobot kecintaan kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kecintaan kepada Kanjeng Nabi ini meningkat, maka keimanannya orang tersebut juga ikut meningkat. Kalau kecintaannya kepada Kanjeng Nabi ini melentur, maka keimanannya orang tersebut juga ikut melentur. Dan saya ini termasuk orang yang bersyukur. UNES niki luar biasa. Mungkin sudah 10 tahun kalau tidak salah ya. Hampir tiap tahun ada gebyar sholawat. Masya Allah. Bahkan saya itu bilang UNES niku S-nya harus ditambah 1. UNES S-nya ditambah 1. Universitas Negeri Sholawat Semarang. Universitas Negeri Sholawat Semarang. Dan saya tidak menemukan kampus negeri seperti di UNES. Hampir di semua fakultas, maaf sebelum pandemi, itu ada yang namanya tablik akbar, ada yang namanya gebyar sholawat dan sebagainya. Hampir di setiap fakultas. Maka saya mengatakan keberkahan UNES, kemajuan UNES niki bagian daripada apa? Rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam UNES niki semua. Maka insya Allah kampus niki tidak hanya mengejar intelektual, tetapi juga harus mengejar bagaimana lulusan atau segenap sivitas akademika UNES niki memiliki iman yang kuat, memiliki amal soleh. Kalau iman dan amal soleh niki kuat di dalam diri seseorang, maka orang tersebut akan menjadi manfaat di dalam segalanya. Ilmunya menjadi bermanfaat. Apa yang dikerjakan menjadi bermanfaat karena keluar dari iman yang kuat. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Jadi manusia niku bisa mau jadi apa saja terserah. Karena banyak sekali contoh-contoh. Saya contohkan saja yang sering kita dengar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Banyak orang niku hanya mengenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niki hanya sebagai ulama. Hanya menguasai ilmu Quran dan hadis. Tetapi sebenarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niki menguasai 12 jenis ilmu. Baik iku ilmu-ilmu yang ngetren pada waktu niku. Baik niku ilmu antropologi ataupun ilmu perbintangan dan sebagainya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niki memiliki majelis ilmu yang niku membahas tentang ilmu-ilmu kekinian. Banyak sekali contohnya. Saya contohkan lagi. Seperti yang kita dengar, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau termasuk wali songo. Karena tadi saya dengar dari Bapak Fathur, kita harus belajar dengan sejarah. Karena dengan sejarah kita bisa mengambil hikmah, dengan sejarah kita akan bisa mengambil pelajaran. Saya contohkan, bagaimana Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau niku selain sebagai seorang ulama, beliau juga menjadi ahli pertanian. Bahkan dikisahkan ketika pada waktu zaman Majapahit terjadi perang saudara, yang mana kemudian warga niki sampai kesulitan di dalam sawah-sawahnya, hingga akhirnya dengan ilmu yang dimiliki oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim tentang irigasi, maka kemudian menjadi swasembada pangan. Dengan sebab itulah maka Maulana Malik Ibrahim diberikan oleh Raja Majapahit pada waktu niku tempat untuk berdakwah.
Ahlan wa sahlan Mbah Munif, monggo. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Jadi kembali kepada kebenaran dan kecerdasan. Tidak bisa manusia niki meninggalkan salah satunya. Harus dengan benar dan cerdas. Saya contohkan bagaimana benar dan cerdasnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik sahabat dan di dalam mendidik masyarakat. Baginda Nabi ketika mendidik sahabat, niku hadis-hadisnya luar biasa. Ana sayyidi waladi Adam wala fahr. Bahwasanya Kanjeng Nabi niki adalah awal dari segala penciptaan. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya para sahabat niku bertambah cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kepada masyarakat umum niki istimewanya baginda Nabi. Disinilah kecerdasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika di pasar kota Madinah. Di Madinah pada waktu niku ada 3 agama, yaitu agama Islam, Nasrani dan Yahudi. Yang kemudian disatukan oleh baginda Nabi di dalam satu perjanjian yang terkenal dengan nama Piagam Madinah. Satu ketika di pasar kota Madinah terjadi diskusi. Diskusi ini awalnya biasa-biasa saja. Orang Yahudi ini mengatakan kepada sahabatnya Kanjeng Nabi, tidak ada nabi yang paling istimewa kecuali nabi kami, Nabi Musa. Sahabatnya Kanjeng Nabi juga tidak mau kalah, tidak bisa. Yang paling istimewa nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi tidak mau kalah. Diskusi yang awalnya biasa-biasa saja akhirnya hampir menjadi luar biasa sampai hampir terjadi perang. Orang-orang Yahudi sudah memanggil teman-temannya. Sahabatnya Kanjeng Nabi sudah memanggil sahabat-sahabat yang lain, hampir terjadi peperangan. Makanya saya selalu sering mengatakan debat niku kurang bagus, sebab debat niku bisa mematikan hati. Sebagaimana Syekh Ma'ruf Al-Khurqi niku ngendikan, kalau Allah Subhanahu wa taala niki menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka orang tersebut akan dibuka pintu amal-amal soleh dan akan ditutup pintu perdebatan. Tetapi sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki uang tersebut untuk menjadi baik, maka Allah akan menutup pintu-pintu amal soleh dan akan membuka pintu perdebatan. Akhirnya yang terjadi mulai bangun tidur sampai tidur lagi isinya debat dan debat sampai lupa beramal soleh. Kembali kepada kisahnya baginda Nabi. Habis ini saya selesai doanya Mbah Munif insyaallah. Okay. Akhirnya orang Yahudi ini bilang kepada sahabatnya baginda Nabi, ayo kalau begitu kita ke Muhammad. Kita tanya, kira-kira Muhammad dengan Nabi kami, Nabi Musa niki istimewa mana, lebih tinggi mana? Singkat cerita sahabatnya Kanjeng Nabi dan orang Yahudi niki datang ke tempatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi niki langsung nyerocos di hadapannya Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, kata sahabatmu niki panjenengan lebih istimewa, lebih tinggi dari Nabi kami, Nabi Musa. Dan disinilah hebatnya sahabatnya Kanjeng Nabi. Sahabat niku memiliki akhlak adab yang luar biasa kepada baginda Nabi. Kalau tidak diajak berbicara, jarang memulai untuk berbicara terlebih dahulu kepada baginda Nabi. Maka seorang murid yang memiliki akhlak kepada gurunya, insya Allah ilmunya murid tersebut akan menjadi barokah. Meskipun ilmunya niku sedikit. Tetapi sebaliknya, orang memiliki ilmu banyaknya kayak apapun, kalau dia tidak memiliki akhlak kepada gurunya, tidak memiliki adab kepada gurunya, maka bukan disi kerso, insya Allah ilmunya kurang bermanfaat.
Maka niku harus penting bagi kita niki untuk menghargai guru-guru kita. Guru niku banyak, baik yang mengajarkan tentang tauhid, baik yang mengajarkan tentang fikih, baik yang mengajarkan tentang ilmu panca indera, niku harus terus dihormati. Maka saya mengatakan tidak ada penghormatan terakhir. Kadang kita niku sering, kalau kita mengantar seseorang jenazah, kita selalu sering berkata, mari kita mengadakan penghormatan terakhir. Maka saya katakan tidak ada penghormatan terakhir. Penghormatan terus menerus. Hidupnya kita hormati, saat wafatnya kita hormati, setelah wafatnya juga kita hormati. Shallu ala Nabi. Sampai singkat cerita kembali kepada kisahnya baginda Nabi. Dan disinilah hebatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak hanya benar tapi juga cerdas. Ketika mendapatkan pertanyaan dari orang Yahudi tersebut, apakah engkau lebih mulia ya Muhammad dari Nabi kami, Nabi Musa? Apa jawabnya baginda Nabi? Baginda Nabi bersabda, la tufaddiluni alal anbiya. Jangan mengunggul-unggulkan aku di antara nabi-nabi yang lain. Ketika orang Yahudi niki mendengar sabdanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Yahudi niki puas. Kemudian apa? Yang awalnya hampir terjadi peperangan, hampir terjadi keributan, dengan kecerdasannya baginda Nabi, keributan niku menjadi tidak ada. Kemudian pasar kota Madinah menjadi damai kembali, menjadi kondusif kembali. Padahal kita sebagai pribadi, sebagai umatnya baginda Nabi, wajib mengakui bahwasanya Kanjeng Nabi di atas nabi-nabi yang lain dan di atas sedoyo ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, karena Kanjeng Nabi adalah ciptaan terbaik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di dalam bermasyarakat, kita utamakan kedamaian, kita utamakan kemapanan, kita utamakan supaya apa? Tidak terjadi keributan, tidak terjadi geger. Maka dari itulah kita harus bercermin terus kepada baginda Nabi. Maka saya sering mengatakan mudah-mudahan solawat-solawat yang terus acara solawat-solawat yang terus diadakan oleh UNES niki bisa terus istiqomah. Karena itulah salah satu jalan bagi kita untuk kenal kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan barokah, bisa menjadikan manfaat. Kalau ada kata-kata saya yang benar, semuanya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dengan barokahnya baginda Nabi, dengan barokahnya guru-guru saya. Seandainya kata-kata saya ada yang salah, itu datangnya dari diri saya karena kebodohan saya, karena kekhilafan saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.